Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan petunjuknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan dars Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Sayyidina Maulana Imam Nuruddin Hafizahullah Ta'ala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, qudwah bagi seluruh umat manusia yang senantiasa membawa risalah ilahi kepada umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam bab mustalahat inda sufiyah. Dan kita sudah masuk di nomor 72 tentang ruh. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الروح والروح مختلف فيها عند أهل الحقيقة من أهل السنة، فمنهم من يقول الروح جسم لطيف مجازي، والروح الرباني أمري من عالم الأمر. Jadi ruh ini merupakan hal yang diperselisihkan di kalangan ulama, khususnya ulama tasawuf. Apakah ruh ini merupakan amrun latifun rabbani, jadi semacam nur, tetapi dia rabbani, sama dengan hati. Jadi hati adalah hati yang jasmani yang merupakan kajian para kedokteran itu ada di tubuh. Tetapi yang dikaji oleh para ulama tasawuf itu bukan berbentuk jasad, tetapi itu latifah, nuraniyah, rabbaniyah. Ruh juga demikian. Jadi jismun latifun majazi. Jadi jismun dia berbentuk tubuh latif yang halus, tetapi itu majazi. Ini hanya semacam pendekatan saja supaya kita memahami apa itu ruh. Karena kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa memahami. Jadi ada namanya tanazzulat ilahiyah ila uqulil basyarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanazal kepada akal manusia supaya bisa diterima oleh akal. Yang pada dasarnya itu tidak bisa diungkapkan oleh akal, tidak bisa dipahami dengan bahasa. Tetapi itu tanazzulat ilahiyah ila uqulil bashar. Ya waruh rabbani amriyun min alamil amr. Jadi dalam Al-Quran, ala lahul khalq wal amr. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya amr, punya khalq. Jadi ada ciptaan, yaitu alam ini, ada amr, alam namanya alamul amr. Seperti Al-Quran, syariat, ruh, hati, sir, asrar, itu semua termasuk alamul amr. Bukan alamul khalqi. Kalau alamul khalqi, semua ciptaan yang kita lihat itu namanya alamul khalqi. Jadi ruh ini termasuk alamul amr, bukan alamul khalq. Qala al-masyayikh hiya a'yanun latifatun muwadda'atun fi hadhihi al-qawalib wa laha tarakkin fi hal an-nawmi wa mufaraqatu al-badani
ثم الرجوع إليه. Kemudian jadi a'yanun latifah. Jadi ainun dia semacam berbentuk benda juga, tapi latifah dia halus. Muda'atun fi hazil qawalib, itu terdapat di tubuh ini. Hazil qawalib, itu lawan daripada qalb. Walaha tarakin fi halin naumi wa mufarakatil badani summa ruju ilaihi. Jadi ruh ini punya kemampuan untuk naik. Dia berada di dalam jasad kita ini, tapi dia ketika manusia tidur, dia naik ke atas, kemudian keluar dari badan, kemudian dia pergi kemana saja. Tetapi yang keluar ini bukan kulli, dia juz'i, bukan roh secara total, tetapi sebagian saja. Jadi roh ini ibaratnya matahari. Matahari itu sinarnya masuk di mana saja, setengah di sini, setengah di sini, setengah di sini. Bisa menjadi juz'i. Dan itu akarnya tetap di sana. Roh juga demikian. Roh secara asli tetap ada di badan, tetapi juz'inya itu yang keluar dari diri seseorang ketika dia tidur. Makanya ketika roh ini keluar, dia melihat, dia sendiri yang melihat dirinya. Itu karena roh yang asli ada di dalam, yang kulli. Juz'i itu yang keluar kemana saja dia pergi, kemudian akan kembali lagi. Itu salah satu kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki oleh ruh itu sendiri. Sehingga terkadang para wali-wali kita sering mendengar, itu dia di sini tetapi dia juga ada di sana. Dia juga ada di tempat lain karena rohnya yang keluar. Rohnya keluar, itu dia bahkan dia keliling dunia. Itu rohnya keluar dan terima tarhuh, ruh. Itu istilah. وأن الإنسان هو الروح والجسد لأنه سبحانه وتعالى سخر هذه الجملة بعضها لبعض والحشر والثواب العقاب للجملة والأرواح. Jadi manusia ini terdiri dari ruh dan jasad. Jadi ada ruh yang ada di dalam dan ada jasad. Kemudian ini diciptakan murakab, ruh dengan jasad ini diciptakan satu sama lain, dan itulah yang akan di akhirat nanti mendapat balasan, yang disiksa di neraka dan yang akan menikmati kenikmatan di surga. Itu terdiri dari ruh dan jasad. Karena dalam Al-Quran dikatakan badalnahum juludan ghairah liyazuqul azab. Jadi kulitnya ini setelah dibakar di neraka hancur, kulitnya diganti menjadi utuh supaya dia bisa merasakan siksaan. Karena kalau tidak ada kulit, orang tidak bisa merasakan sakit. Jadi kalau tidak ada kulit, seorang tidak bisa merasakan yang namanya sakit. Oleh karena itu, ruh dan jasad ini murakab ini yang akan bertanggung jawab mendapat pahala atau siksaan nanti di akhirat. والحشر والثواب العقاب للجملة والأرواح مخلوقة ومن قال بعدمها فهو مخطئ خطأ عظيما. Jadi ruh ini mahalul khilaf. Jadi Imam Qushairi mengatakan al-arwahu makhluqa, yakni makhluk, bukan kadim. Dan ruh ini hadis, bukan kadim. Barang siapa yang mengatakan bi adami makhlukatihi, yakni mengatakan roh itu kadim, berarti dia sangat keliru.
Jadi dia sangat keliru kalau dia mengatakan ruh ini kadim. Jadi ruh ini hadis, sama dengan jasad. Tetapi dia dari alamul amr. Alamul amr bukan dari alamul khalq. والروح معدن الخير والنفس معدن الشر والعقل جيش الروح والهوى جيش النفس والتوفيق من الله تعالى مرد الروح والخذلان مرد النفس. Jadi roh ini merupakan sumber kebaikan. Jadi apa yang sifatnya baik itu keluar dari ruh. Jadi segitiga ini, jadi sebelah kanan ada ruh, di sebelah kiri ada nafsu, di atas ada akal. Segitiga emas ini, jadi nafsu ini sifatnya dunia, dia condong kepada hal-hal yang buruk. Kebalikannya ruh ini condong kepada kebaikan, selalu mengajak untuk berbuat baik untuk ke akhirat. Namun akal ini dia ihtimalat. Akal bisa ke nafsu, bisa juga ke ruh. Tetapi kalau roh kita ini, nafsu kita bawa ke ruh, maka dia akan condong ke ruh. Makanya ada orang nafsunya tidak baik terus menjadi baik. Artinya nafsunya ini condong ke ruh. Makanya dia berbuat baik. Oleh karena itu akal juga demikian. Itu karena akal ini, kita punya dua akal. Ada akal mujarrad, ada akal nurani. Akal mujarrad semua yang dimiliki manusia. Akal secara umum, orang barat, orang Islam, kita berpikir dan sebagainya. Kemudian ada nur yang ada di dalam hati. Kalau nurnya sampai ke akal, itulah akal itu mendapat nur. Itu namanya nurul aql, yang senantiasa berpikir positif, mengerjakan kebaikan dan sebagainya. Oleh karena itu akal merupakan jais ruh, sementara hawa merupakan pasukan nafsu. Oleh karena itu orang kalau melakukan keburukan namanya, kita selisih hawa nafsu. Itu bahasa murni bahwa itu keburukan. Hawa nafsu. Iya, namanya hawa tidak bagus. Terus dia mengatakan hawa nafsu, berarti nafsunya ini yang ammarah bisu, yang selalu menyuruh kepada keburukan. Karena nafsu ini kalau mujarrad, dia sendiri nafsu pasti tidak bagus maknanya. Itu begitu Anda mendengar nafsu, pasti maknanya tidak bagus. Itu yang mutabadir. Tapi kalau dia murakkab, itu tergantung idapannya kemana. Jadi hawa nafsu berarti itu tidak bagus. Kalau dia nafsul ammar, nafsul mutmainnah berarti dia bagus. Nafsu radia, merdia, kamilah berarti dia bagus. Jadi kalau dia mudah apa, tergantung idapannya baik atau buruk. Tapi kalau dia mujarrad, itu maknanya tidak bagus. Futuhat ahli nihayat. Futuhat ahli nihayat min al-baqa'i wal fana'i wa dawamil liqa. Jadi futuhat ahli nihayat. Jadi futuhat yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan, membuka baginya hal-hal yang dia tidak ketahui, yang selama ini susah, itu akan jadi mudah. Itu namanya futuhat. Yang selama ini tidak bisa memahami hal-hal yang sulit, tiba-tiba dia bisa memahami, itu namanya futuhat. Futuhat ada namanya futuhat bidayat wa al-wasat wa nihayat. Jadi futuhat itu bermacam-macam. Bagaimana dengan futuhat al-nihayat? Jadi minal baqa wal fana wa dawamil lika.
kita punya tahalli, terus tajalli. Tahalli meninggalkan hal-hal yang tidak baik, itu tahalli anir razail. Kemudian tahalli bil fadail, itu gantinya. Setelah meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan sifat berdusta, dia jujur, mengerjakan yang baik, dia jujur. Dengan demikian muncullah yang namanya tajalli. Yakni tajalli futuhat, mukasyafat, ma'rifah, asrar ilahiyah, nur, itu namanya tajalli. Tajalli asmaullah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati, itu nanti derajatnya berbeda-beda. Setelah manusia meninggalkan hal-hal yang tidak baik, takhalli, kemudian mengerjakan yang baik, tahalli, muncullah yang namanya al-kashf. Al-kashf, dia mulai masuk di alam fana. Fana yakni bukan berarti fana secara bahasa, artinya meninggalkan atau lupa. Itu. Jadi dia lupa keburukannya, terus fana kepada kebaikan. Jadi fana meninggalkan keburukan, sifat-sifat yang tidak baik, terus baka ma'asifatil mahmudah. Itu setelah sifat yang baik ini ada pada diri, itu namanya baka. Dia baka dengan sifat-sifat al-mahmudah. Jadi banyak orang keliru dalam masalah ini. Al-fana diartikan fana secara jism, wabaka secara jism, terus masuk ke ittihad, masuk ke hulul. Jadi fana ini masuknya itu fana sifat. Jadi meninggalkan semua sifat, itu namanya fana. Setelah mengamalkan sifat-sifat yang baik, itu namanya baka. Sifat-sifat yang baik ini datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa tajalliyat. Itu berupa tajalliyat. Itu awalnya, proses awalnya mulai dari fana, terus masuk ke alamul baka, nanti akan masuk ke alamul asrar wal khafi wal akhfa. وصاحبها يداوم على الذكر بعد إثناء أفعال نفسه في أفعال ربه بملازمته الشريعة. Jadi itu langkah pertama adalah seperti yang kita jelaskan sebelumnya, itu jadi tajalliyat yang paling rendah namanya tajalliyat af'al, tajalliyat al-asar. Semua yang Anda lihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengatakan al-muharrik wal musakkin, yang menggerakkan semua makhluk yang Anda lihat ini itu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ciptaan Allah, berarti itu namanya Anda meninggalkan, tidak menisbahkan perbuatan Anda kepada diri. Itu namanya fana. Dan Anda mengatakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-musakkir wal muharrik Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya satu yang ada itu Allah Subhanahu wa taala. Dari segi perbuatan, semua yang lain tidak ada. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua ciptaan itu Allah yang menggerakkan, Allah yang mengadakan. Anda sudah menafikan bahwasanya saya tidak berbuat sebenarnya. Itu semua Allah yang menggerakkan hati saya, Allah yang beri taufik, Allah yang memberi kekuatan. Terus Anda apa? Anda tidak ada. Berarti fana fil af'al kepada af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Itu langkah pertama dalam tajalliyat. Wa sifatihi fi sifatihi bimulazamatihi tariqah. Yang pertama tadi itu adalah marhalah syariat. Jadi marhalah syariat yakni marhalah zahir. Jadi apa yang Anda lihat, semua perbuatan ini sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat. Jadi secara syariat Anda mengamalkan syariat dan memahami syariat dan menisbatkan semua perbuatan yang nampak, yang kelihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat. Sifat ini berbeda dengan af'al. Itu. Jadi sifat ini
Anda meninggalkan semua sifat-sifat, kemudian menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fana'us sifatil abdi ila sifati Allah Subhanahu wa taala. Itu fase kedua itu melalui tarekat. Yang pertama tadi syariat, itu yang zahir-zahir perbuatan Anda. Kemudian masuk ke alam yang batin, itu tarekat. Jadi sifat-sifat Anda tidak memiliki semua sifat kebaikan yang Anda miliki itu bukan bersumber dari Anda. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Anda fana, yakni fana Anda melupakan sifat-sifat kebaikan Anda, bahwa ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi pertama, semua perbuatan yang ada ini bukan bersumber dari Anda. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda sudah melupakan, menafikan perbuatan kepada diri Anda dan menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fanaul af'al. Ini fanaul sifat. Sifat Anda, semua sifat-sifat kebaikan Anda itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fanaus sifat. Itu dengan cara tarekat. Itu bertakwa dengan cara batin. Jadi marhalah kedua ini lahir batin semua Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. حتى يتجوهر القلب بنور الذكر ويتعرض الذكر من قسمة الحرف والصوت وينطبع نوره في مرآة القلب المصفاة من دنس أوصاف البشرية. Jadi hatta yatajawharul qalbu binuri dzikri. Jadi ketika seseorang berzikir, melakukan zikir-zikir ini seperti juga manusia. Itu ada hakikatnya. Cuma dia berbentuk nur. Berbentuk nur. Dia punya segala sesuatu itu seperti manusia. Makanya di akhirat nanti ketika seseorang ada yang datang. Siapa itu yang datang hitam sekali? Bila itu amalmu yang datang. Jadi amal ini itu berbentuk seperti manusia. Dia punya ruh, dia punya jas, dia punya apa. Tapi dia latifah, nurul latif. Ya satu, ada yang datang berbentuk begitu ini. Nur dan sebagainya. Siapa itu? Saya adalah amalmu, saya adalah puasamu. Dulu waktu kau berpuasa, saya yang datang. Zikir juga demikian. Ketika orang berzikir, itu dia, zikir ini punya nur. Datang masuk ke dalam hati sehingga membentuk hati ini, dia berbentuk dalam nur zikir. Jadi ketika zikir ini masuk ke dalam hati, dia menetap di sana, menetap di dalam hati sehingga membersihkan semua noda-noda hitam yang ada di dalam hati. Makanya dia bila ini wa yata'arra dzikru min kaswatil harfi was saut. Jadi ketika Anda berzikir, orang berzikir mulai dari lidah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah dari lidah. Itu zikir paling rendah. Kemudian lama-lama masuk ke dalam hati. Pindah sendiri. Allah, Allah, Allah. Mulut tidak bergerak, hati bergerak. Allah, Allah. Itu Anda rasakan seperti kalau Anda berniat, dia bergerak sendiri. Itu namanya yata'arra min kaswatil harf. Jadi dia tidak ada lagi huruf, tidak ada lagi saut. Masuk ke dalam hati. Itu dari dalam hati nanti akan berpindah ke ruh. Akan berpindah ke ruh. Di alam ruh ini, di situ akan terjadi nanti yang namanya fana dengan baka. Itu. Jadi kalau di dalam hati Anda masih bisa dengar kalau hati Anda mengatakan Allah, Allah, Anda merasakan di dalam mengatakan Allah, Allah. Tetapi kalau masuk ke dalam ruh, itu semuanya hilang. Jadi tidak ada lafaz, tidak ada zikir. Tidak ada zikir. Dan kalau dia naik ke alam sir,
bukan lagi anda yang tapi anda yang disebut. Anda tadi zikir menjadi mazkur. Karena Allah mengatakan uzkuruni azkurukum. Allah kita mengingat dengan lisan. Kita azkur, kita zakir. Masuk ke dalam hati kita mati zakir. Allahumma azkur. Masuk ke alam ruh. Masuk ke alam ruh. Di situ orang fana. Ketika masuk ke alam asrar, sir, terbalik. Yang pertama tadi uzkuruni, dia menjadi azkurukum. Allah yang mengingat anda. Karena anda sudah di alam fana, anda sudah lupa diri. Lupa, tidak punya diri, lupa diri, lupa lapas, lupa kata, lupa apa yang anda bilang, dan lupa diri anda. Anda menjadi mazkur pada saat itu. Uzkuruni, itu yang pertama. Yang kedua, azkurukum, Allah yang mengingat. Jadi Allah zakir, anta mazkur. Ketiga berada di asrar. Hatta yata'arra zikru fi kiswatil harfi was saut wa yantabi'u nuruhu fi mir'atil qalbi al musaffa min danasi awsafil bashariyah. Thumma yasri ila ruhi wa ثم يسري إلى الروح ويتجوهر بجوهر الذكر ويتحد الذكر والذاكر فيكون الذكر ذكر الذات. Kemudian setelah proses ini terjadi, jadi zikir kalau masuk ke dalam hati itu punya hakikat, punya nur. Itu akan masuk ke dalam hati yang sudah bersih. Hati yang sudah bersih, yang tadi dibersihkan oleh tajalli asma'ullah subhanahu wa ta'ala, atau nur-nur amal-amal semua kebaikan yang kita lakukan. Kemudian setelah itu dari hati pindah ke ruh. Pindah ke ruh, kemudian juga akan membentuk jauhar. Jauharul zikr ke dalam ruh. Seperti tadi yang pertama masuk ke dalam hati, dia berbentuk jauhar, tapi jauharul zikr. Kemudian ketika masuk ke ruh, juga demikian. Wa yattahidu zikru wa zakir. Jadi di alam ruh ini, anda masuk alam fana. Yani fana, anda sudah lupa zikir. Anda tadi mengatakan Allah, Allah, Allah di lisan itu, di hati masih. Ketika berpindah ke ruh, anda sudah lupa. Anda sudah lupa sehingga yang anda bilang Allah dengan diri anda itu tidak ada bedanya. Itu karena tidak ada lagi Allah, Allah. Tidak ada lagi yang anda dengar pada saat itu. Oleh karena itu, yataidu zikru wa zakir fayakun zikru zikru zat. Maka yang terjadi adalah zikru zat. Sebelumnya kan kita berzikir, yang pertama lidah berzikir, kemudian hati berzikir. Kemudian setelah itu zikir menyatu dengan diri kita, hakikat kita. Olehnya itu disebut dengan zikru zat. Itu zat kita yang berzikir. Tidak ada lapas dan tidak ada suara. Itu tidak ada lapas dan tidak ada suara. Ini disebut dengan zikru zat. Kemudian وحينئذ تتنور أجزاء الموجودات بنور ذكره لأنه محيط بها وتذكر الله معه ثم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Kemudian yatanawwaru jazaa'ul mawjudat binuri dzikrihi. Jadi dengan demikian, karena masuk ke zikr zat, maka semua berbentuk nur. Berbentuk nur. Semua yang mawjudat yang ada itu bercahaya semua. Itu mendapat percikan cahaya. Kenapa? Lianna muhitun biha. Karena diliputi oleh nur tersebut. Diliputi oleh nur tersebut.
Ilahi yas'alul kalimut tayyib, iaitu adalah kalimut tayyib az-zikru, zikru az-zat, itu kalimut tayyib. Wal amalu salih yarfa'u. Jadi amal salih ini tadi zikir itu diangkat, mulai dari zikir lisan, terus zikir hati, kemudian zikir ruh, kemudian nanti akan masuk ke zikir sir. Itu dia akan diangkat. والذكر الطيب هو الذي لم يكن معلولا بعلة دنيوية ولا أخروية، ويكون خالصا لله بأن يذكر ببذل وجوده عليه وفناؤه فيه بمباشرة الحقيقة على مقتضى حقيقة قوله تعالى فاذكروني ليبكيه به على قوله تعالى أذكركم. Jadi wazikur tayyib itu betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud dan tujuan semata-mata. Bukan untuk mencari pahala atau masuk surga, bukan pula untuk takut dari neraka. Jadi tidak ada ilahnya. Itulah mukhlisina lahuddin, itu betul-betul murni lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud yang lain. Makanya dia maksud Allahu huwal maksudul kullu wa inna ila rabbika al-muntaha. Oleh karena itu wa fana'uhu fihi bimubasyaratil haqiqah ala muqtada al-haqiqah wa ta'ala fazkuruni. Fazkuruni itu masih kita sebagai zakir. Ketika dia masuk ke alam hakikat, naik ke alam arwah, itu zikrul zat. Bukan lagi dia yang zakir, tetapi dia uzkuruni selesai sampai di hati, masuk ke arwah, azkurukum, dia azkurukum. Jadi uzkuruni itu yang pertama, alamul lisan dengan alamul qalb. Kemudian masuk ke alam arwah, ke alam sir, azkurkum, Allah yang menyebut. Makanya dalam hadis man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairum min mala'ihi, dan seterusnya. وهو عبارة عن تجلي جماله الموصوف بالمذكور به لذاكريته ليفنيه عنها ويبكيه بمذكوريته. Jadi ibaratun an tajalli jamalihi al-mawsufa al-mawsuf bil mazkuri bihi lidzakiriyatihi. Jadi yang pertama tadi itu kita yang zakir. Setelah masuk ke alam hakikat, berada di al-jamal, jamalullah subhanahu wa ta'ala, itu li zakiriyatihi, karena dia yang mengingat. Setelah itu akan melalui perpindahan dari zakiriyati ila mazkuriyatihi. Itu mazkuriyatihi. Jadi ketiga itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingat. Mengingat ketika seseorang sudah lupa segala-galanya, sudah fana bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ibaratu an tajalli jamalihi al-mawsub bil mazkuri bihi. Al-zakiriyatihi, ketika kita menyebut sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman itu sifatul jamal, Ar-Rahim itu semua sifatul jamal. Ketika kita tenggelam dalam zikir seperti ini, sifatul jamal, tajalli sifatul jamal, itu nanti akan
dari sifatul jamal masuk ke sifatul jalal, yaitu seperti al-qahar dan sebagainya. Setelah demikian perpindahan dari zakir menjadi mazkur, dari mazkur menjadi zakir. Wal yufnihi anha, supaya dia fana. Fana, dia lupa dirinya ketika dia menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ai sifatul jamal. Kemudian dia lupa dirinya, itu namanya fana. Kemudian wa yubkihi bi mazkuriyatihi, kemudian dia akan baka bersama mazkuriyati, dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di alamul baka, dia yang diingat. Itu baka ma Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk baka di sini tidak bisa ditasawurkan sebagai zat. Jadi maksudnya sifat. Jadi bakau sifat mahmud. Jadi sifat-sifat mahmud ini, di situ dia baka, karena meninggalkan sifat-sifat yang tidak bagus. Jadi tidak bisa ditasawurkan bahwasanya ini mustalahat. Jadi banyak mustalah-mustalah sufiyah, kalau kita tidak memahami, kita akan salah paham. Seperti masalah ittisal dan sebagainya, itu semua mustalahat. Tidak bisa digambarkan bahwasanya zat menyatu dengan zat. Itu karena apapun yang terbetik dalam diri Anda itu bukan Tuhan. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Itu kita punya kaidah seperti itu untuk terhindar dari kesalahpahaman. Al-Khaliq wal Khaliq, makhluk wal makhluk. Apapun yang terjadi, tidak pernah Tuhan menjadi makhluk, makhluk menjadi Khaliq. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selama laisa kamitslihi syai'un, berarti tidak ada yang menyerupai. Apa yang Anda tasawurkan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, semuanya itu bukan Tuhan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un nakira, apa saja yang namanya syai', itu Allah tidak menyerupai demikian. Ini biasa banyak kesalahpahaman, khususnya kita di Indonesia. Jadi ketika dia berzikir khusyuk, dia mengatakan umpamanya dia melihat dirinya di dalam dirinya sendiri, bahwa yang menyembah yang disembah sama saja. Itu. Jadi seperti ini, itu perbaikan hawa nafsu. Nafsu ini menipu. Jadi nafsu bagaimanapun dia naik, nafsul ammara, nafsul lawama, mulhama, mutmainnah, radia, merdia, selalu saja berusaha untuk mengelabui seseorang. Oleh karena itu, la makra min amni la amna min makrillah. Itu kata Abu Bakar Siddiq, itu tidak ada jaminan dari makrillah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang sudah sampai ke puncak tetap mujahadah, tetap istiqamah, tetap mulazamah syariah. Kenapa? Karena berbahaya. Itu. Banyak orang tidak bisa membedakan itu. Yang disembah dan yang menyembah sama saja. ثم يكون المحو عما يذوقه من تجلي صفات الجمال. ثم يكون المحو عما يذوقه من تجلي صفات الجمال. Jadi al-mahwu kalau sudah masuk alamul fana, itu al-mahwu, yakni mahwu dia awal sekran, yakni dia sudah lupa dirinya. Orang kalau sudah lupa diri karena khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, sama orang kalau mabuk.
sakran. Orang mabuk itu hilang akalnya. Dia tidak bisa mengingat apa-apa. Dia berkata-kata, itu orang yang mabuk sakran juga. Juga demikian seperti ini. Mahwu itu masih awal sakran. Itu masih awal sakran. Karena begitu dia masuk ke alamul fana, lupa dirinya, fana dalam af'alullah wa sifatillah, dia lupa dirinya, lupa zikirnya, berarti itu namanya mah. Itu alam al-mahw. Sumal mahwu amma yazukuhu an tajalli sifatil jamal. Kenapa? Karena dia menikmati keindahan sifat jamal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifatul jamal. Ketika orang berzikir dengan zikir ini, Ar-Rahman, Al-Hakim, tajalli ke dalam hati, itu disebut dengan lazzah. Mereka sebut dengan lazzah. Keindahan, kenyamanan. Itu kalau orang-orang tua dulu dia istilahkan dengan apa? Nyameng. Itu karena tidak ada keindahan di dunia lebih keindahan tersebut. Oleh karena itu para ulama al-arab bila mengatakan law annal muluk wa abna'ul muluk, semua raja-raja ini kalau tahu apa yang kita rasakan ini, dia akan menguliti kita dan mengambil kenyamanan yang ada dalam hati kita. Itu karena dia berada dalam puncak kenyamanan. Itu tidak ada kelezatan yang paling tinggi yang dirasakan di dunia ini melebihi ketika seseorang merasakan halawah yang ada di dalam hati. Halawatul zikr. Tetapi ini tidak boleh dicari. Ketika Anda berzikir, Anda merasa berada di suatu tempat, itu Anda merasa nyaman. Itu dia seperti agak dingin rasanya. Itu berada lazah. Ketika Anda berada di situ, Anda tidak mengingat apa-apa. Bahkan orang yang sakit yang masuk ini dia akan sembuh, langsung sembuh. Itu. Tetapi ketika Anda mau berzikir, jangan selalu dicari. Bila saya mau mencari nyaman itu saja. Kenapa? Karena Anda akan menyembah lazah. Anda tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaidah kita berzikir, beribadah sawa'un talazzazna amla, tidak ada masalah. Kita merasakan nyaman itu atau tidak ada masalah. Allahu huwal maqsudul qul. Ini banyak yang terjebak dalam masalah ini. Ketika dia berzikir, dia mendapat karamah, itu selalu dicari, bahkan karena begitu lezatnya dia tidak mau salat. Karena saya sudah sampai ke hakikat, sudah ke inti. Tidak perlu lagi salat karena sudah dapat intinya. Itu kekeliruan. Jadi ubudullah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal. Baik kita dalam keadaan lezat, nyaman atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Anda berzikir, alhamdulillah ada nyaman, besok lain lagi masalahnya. Masalahnya karena perpindahan dari makam ke makam itu butuh proses. Itu kaidah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم المحو الطمس عما يصارفه من تجلي صفات الجلال. Kemudian tadi al-mahwu, itu langkah awal apa yang dia rasakan dari sifatul jamal. Kemudian mahwu tams amma yusadifu min tajalli sifati al-jalal. Jadi kita punya sifatul jalal, ada sifatul kamal. Sifatul jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Ghafur dan sebagainya. Ada sifatul jalal, Al-Qahar, Al-Muntakimu, Al-Jabbar dan seterusnya. Itu sifatul jalal. Tajalli Asmaul Husna yang namanya sifatul jalal, dia akan masuk dari Allah, akan masuk ke dalam hati seseorang. Masuk ke dalam hati, itu terjadi.
dan itu biasanya dikawal oleh sifatul jalal. Sifatul jalal dikawal oleh sifatul jalal sebagai prajurit. Sifatul jalal ini dia masuk ke depan. Sebelum sifatul jamal sampai, dia ke depan untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati. Semua noda-noda kotor yang ada di dalam hati itu dibersihkan oleh Al-Qahhar. Kenapa Al-Qahhar? Artinya menundukkan, mengalahkan. Semua kebatilan yang ada di dalam hati dia kalahkan, tundukkan semua. Setelah itu bersih, sifatul jamal akan masuk ke dalam hati. Oleh karena itu mahwut tams itu dia sakran dengan melupakan sifat-sifatul jamal, karena apa yang dia rasakan dari sifatul al-jalal. Sifatul jalal ini itu makanya ada orang itu terkadang sifatul qahar, duduk dia kalau marah, ada orang kalau marah betul dia sifatul jalalnya muncul. Tuh, ada orang seperti itu, kadang dia tidak rasakan. Duduk, berdiri, meninggal. Dia seperti itu. Itu namanya sifatul jalal. Tetapi sifatul jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wahhab, Al-Mannan, itu sifatul jamal. Itu ada orang masya Allah luar biasa suka membantu. Itu sifatul karam. Allahu Karim, Ar-Rahman penyayang, Ghafur pemaaf dan sebagainya. Itu sifatul jamal. Tetapi terkadang ada juga orang itu sifatul jalal. Itu. Jadi ini yang ketiga, terjadi proses itu perpindahan dari ketika manusia masuk ke alamul fana menuju ke alamul baqa. Al-mahwu itu awalus sakran, sifat-sifat jamal, kemudian masuk ke sifatul al-jalal. فمن فنى عن أفعال نفسه فهو باق بأفعال الله، ومن فنى عن صفاته فهو باق بصفات الله تعالى، ومن فنى عن ذاته فهو باق بذات الله تعالى. كما قال بعضهم: وقوم تاهوا في أرض بفقره، وقوم تاهوا في ميلان حبه، فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا، وأبقوا بالبقاء بقربهم، وأبقوا بالبقاء بقرب ربه. Jadi faman faniya fi an af'al nafsi fa huwa baqin bi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita jelaskan, ini yang pertama tajalli. Jadi fana fil af'al itu yang paling rendah, tajalli af'al. Kalau kita sudah tidak melihat, tidak menisbahkan perbuatan kepada diri kita dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fana fil af'al. Kemudian masuk ke fanaus sifat, bahwa semua sifat-sifat yang kita miliki Anda sudah melupakan, dan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fana fi as-sifat. Karena sudah tidak ada af'al, sudah tidak ada sifat, yang tinggal adalah zat. Manusia kan seperti itu. Manusia punya nama, punya sifat, punya perbuatan. Perbuatan sudah tidak ada, sifat juga tidak ada, tinggal ada zat. Tetapi kalau zatnya juga fana, maka dia fana ke zat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dirinya. Ke alam arwah dia lupa dirinya. Makanya kuntu sama Allah yasma'u bihi. Dalam hadis, pendengar aku dipakai mendengar. Kenapa? Dia fana dengan zatnya. Dia lupa dirinya sama sekali, tidak ada diingat. Sampai dirinya dia lupa. Yang awalnya dia berzikir Allah, masuk ke dalam hati Allah, masuk ke dalam roh, dia lupa.
lupa sampai masuk ke zat, lupa diri, tidak ada yang diingat. Kenapa? Dia berada di kuntu sama allazi yasma'u bihi, pendengar aku dipakai mendengar, wa basari allazi yubsiru bihi, mata aku dipakai mendengar. Seperti jadi ada seorang wali berjalan. Ketika dia berjalan, ada anak nakal dari belakang, dia pukul kakinya dengan kayu. Yang memukul ini langsung meninggal. Orang ini tetap saja berjalan. Kemudian ada wali lain mengatakan, dia tegur. Jadi, kenapa sampai hati Anda berbuat seperti begitu? Saya bilang, saya tidak paham apa yang kamu bilang. Itu. Karena yang tadi memukul ini meninggal. Sementara yang dipukul dia tidak rasa apa-apa, tidak ada yang dia rasakan. Terus yang wali lain mengatakan, kenapa sampai hati kamu beras dendam seperti itu, kamu membunuh seseorang? Sudah, saya tidak paham apa yang kamu bilang. Dan coba menoleh ke belakang, itu sudah meninggal hasil perbuatanmu. Bilang wali lain, saya tidak rasakan kalau dia pukul saya dan saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Dia tidak rasakan tentang dirinya. Kenapa? Rijli allati yamshi bihi, kata Allah, tanganku, kakiku dipakai berjalan. Itu namanya fana zatuhu fi zatillah. Jadi zatnya itu sudah fana ke zat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rasa dirinya. Bayangkan dia dipukul, dia tidak rasa apa-apa. Itu seperti orang kalau presiden lewat, di belakang ada pengawal. Yang dipukul itu pengawalnya, presiden tidak rasakan apa-apa. Itu namanya panau zat fi zatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa digambarkan bahwasanya zat ini, diri saya itu menyatu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan, tidak seperti itu. Ini pentingnya kaidah tadi yang kita pahami. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu zalik. Khaliq wal khaliq, makhluk wal makhluk. Itu tidak pernah zat fanau fi zat terus fanau fi zatillah subhanahu wa ta'ala berarti hamba berubah menjadi Tuhan. Tidak. Tuhan berubah tidak. Al khaliq wal khaliq, makhluk wal makhluk. Apapun yang terjadi. Itu yang ketiga. Dan yang paling jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selama laisa kamitslihi syai'un, bagaimana mungkin zat manusia bisa menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Itu laisa kamitslihi syai'un. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. فالأول كما قالوا فناء صفاته لبقاء صفات الحق. Coba perhatikan, jadi fana'u sifatihi libaqai sifatil haq. Jadi dia fana dengan sifatnya. Semua sifat-sifat manusia itu dia sudah lupakan, dia sudah tidak ada. Itu namanya fana. Dia meninggalkan sifat-sifatnya, itu namanya fana. Fana artinya hancur. Seolah-olah dia hancur, dia lupakan sifatnya, dia sudah lupa, hancur sifatnya. Kemudian dia bilang libaqai sifatil haqqi, karena sifat-sifat Allah yang baka. Jadi dikatakan jika Anda melupakan diri Anda, melupakan sifat-sifat basyariah. Sifat basyariah maksudnya sini sifat hamba, sifatul basyariah sifat manusia, dengki, iri hati, cemburu dan semua sifat-sifat yang jelek. Jika Anda meninggalkannya, Allah akan mengganti dengan sifat-sifatnya. Itu. Kita ini manusia lemah. Khuliqal insanu dhaifa. Kita ini manusia lemah. Ya Rabb, saya ini lemah, kita ini lemah. Itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya al-qudrah kepada orang ini. Makanya dia kuat. Itu namanya qadirun billahi. Dia kuat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dia bisa melupakan dirinya kalau tidak mampu. Tidak mungkin bisa melewati proses ini, zikir dengan lisan, ke hati, terus ke ruh, fana, ke baka. Kemudian fana'u zat bizat,
Anda tidak bisa melewati ini kalau tidak ada kekuatan. Kekuatan itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala setelah Anda meninggalkan sifat Anda. Saya ini lemah. Kita ini lemah. Makanya Allah ganti dengan sifatnya Al-Qudrah, sifatul Qudrah kepada seseorang, makanya dia mampu. Juga sifat-sifat yang lainnya. ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق. Kemudian fana'uhu an sifatil haqqi. Tadi sifat-sifat hak ini al-qudrah dan sebagainya yang Allah berikan kepada seseorang sehingga dia mampu. Kemudian juga itu dia fana. Dia lupa semua itu. Kenapa? Bisyuhudil haqqi. Itu dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertemu seseorang, kita melihat seseorang, oh dia tinggi, dia putih dan sebagainya, itu memang sifatnya seseorang. Dia putih, dia tinggi, itu semuanya sifat. Anda mensifati seseorang. Tetapi ketika kita ketemu orang ini secara langsung, semua sifat-sifatnya hilang. Anda sudah bertemu dengan orangnya. Itu. Anda sudah melupa semua sifat-sifatnya karena ketemu langsung dengan orangnya. Itu namanya Anda lupa sifat. Jadi fanaus sifat bisyuhudil haqqi, karena melihat zatnya, melihat orang tersebut, sehingga Anda lupa yang namanya sifat, lupa yang namanya af'al. Itu proses. Jadi syuhudul haqqi, al-haq maksudnya sini Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu digarisbawahi bahwasanya syuhud, kata-kata syuhud bukan mata yang melihat, tetapi itu basira atau basira yang melihat. Basira yang tinggi ruh, kemudian di atasnya ada namanya sir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Imamul Ghazali ketika dia masuk tarekat, pertama kali dia bilang kepada gurunya, Ra'aitullaha al-bariha. Jadi semalam saya mimpi ketemu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dibilangi itu alamat bahwasanya Anda akan menjadi orang hebat. Karena ini baru pertama kali Anda sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu berapa kali dia bilang ra'aitullah fil manam. Saya melihat Allah dalam mimpi. Ini ulama menggarisbawahi melihat Allah bukan berarti melihat zatnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan kaidah, bertentangan dengan ayat. Itu. Tetapi apa yang dilihat, ra'aitu syai'an minallahi subhanahu wa ta'ala. Saya melihat sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya seperti itu. Sama dengan kalau Anda Syekh Azhar atau presiden lewat di dalam mobil atau dia dari jauh, Anda lihat. Setelah Anda pulang ke rumah, bagaimana ketemu dengan presiden, ketemu alhamdulillah. Padahal yang Anda lihat itu cuma bajunya saja Anda lihat dari jauh lah. Itu cuma songkoknya yang Anda lihat, atau sepatunya yang Anda lihat, itu, atau bayangannya yang Anda lihat. Atau Anda mengatakan saya lihat presiden, itu bahasa yang Anda melihat. Juga demikian. Itu kalau dia mengatakan ra'aitullah, itu ra'aitu syai'an minallahi, bukan zatnya hakikatnya, bukan. Karena itu laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Jadi ini istilah seperti ini perlu dipahami. Setiap kaum punya istilah masing-masing. Thumma fana'uhu an syuhudi fana'ihi bistihlakihi fi wujudil haqq wa huwa fana'ud dzati fi dzat. Wa hadhihi haqiqah qulillahu thumma dabhum. Summa fana'uhu an syuhudi fana'ihi. Jadi kemudian fana dengan cara apa? Syuhudi fana'ihi. Dengan melihat syuhud fana'nya tadi ini. Dia fana sifat bisyuhudil haqqi. Kemudian syuhud ini dia melihat bahwa itu fana. Itu syuhudi fana'uhu an syuhudi fana'ihi, dengan bistihlakihi fi
wujudil haqqi. Istihlak atau jamul jam melihat segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita istilahkan dengan al-arifin. Dia melihat karena Allah yang membuat dia melihat, bukan karena dirinya. Yaitu ra'aitu billahi. Itu namanya al-arif bisababillah, ba bisababiyah, bukan bisababi ana. Saya menyaksikan syuhud ini itu billahi, itu karena Allah yang menghendaki. Tangannya Allah, kehendaknya Allah, anda tidak ada apa-apanya. Itu bisababillah, Allah yang menghendaki, bukan anda yang menghendaki. Oleh karena itu kita ini maklum tidak ada. Kalau disandarkan kepada sifat ahadiyah, berarti manusia tidak ada. Karena ahad itu cuma satu saja, tidak ada istilahnya ahad, isnin, selasa, tidak ada. Yang ada itu wahid, isnin, selasa, arba'ah. Kalau melihat sifat wahidiyah, berarti alam ini ada karena tajalli sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu wahidiyah, wahid, ini selasa dan seterusnya. Fana'uhu an syuhudi fana'ihi bistihlakihi fi wujudil haqqi. Wa huwa fana'u zat fi zat. Jadi fana'u zat fi zat. Jadi zatnya tadi ini dia lupa dirinya sendiri. Ketika masuk ke alamul fana, terus ke alamul baqa, yang sebelumnya dia tahu dirinya bersikir Allah, dia tahu dia sikir, dia sadar Allah. Masuk ke dalam hati, dia masih sadar saya ini dulu dan saya ingat saya bersikir Allah. Ketika masuk ke alam arwah, ruhnya bersikir, dia sudah lupa zikirnya. Tidak ada lapas, tidak ada suara. Itu dia mulai awal sakran. Ketika pertemuan ini berkelanjutan, nanti bisa ada namanya asyur, dia sudah sakran, lupa total. Itu berada dalam puncak, itu namanya syur, berada dalam puncak. Mulai dari fana af'al, panauzat, panausifat, terus panauzat bizat. Panauzat bizat, dia lupa dirinya. Itu kalau tadi lupa yang disebut yang dilapaskan, lupa perbuatan, lupa sifat-sifat, tetapi ini sudah lupa dirinya. Kenapa? Dia sudah kuntu sama Allah yasma'u bihi wa basar lasi yabsir bihi wa yadi lasi yabtishu bihi, semuanya Allah. Itu namanya billahi. Bisababillah, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki dan sebagainya. Oleh karena itu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi wama ramaita menafikan kalau anda tidak melempar. Jadi anda tidak melempar. Iz ramaita, ketika anda melempar. Ketika anda melempar, anda tidak melempar sebenarnya. Itu Allah yang melempar. Itu Allah yang menggerakkan hati anda, Allah yang memberi kekuatan, Allah membuat anda berjalan. Terus anda apa yang kerjanya? Tidak ada. Itu. Dan semua itu bisa billahi. Itu bisa billahi. Itu yang makanya katakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Apakah Allah yang anda melihat Allah melempar begitu? Tidak. Karena kenapa? La yakunu fil kauni illa ma'arat, itu dalam hadis qudsi. Tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali apa yang dikehendaki Allah. Allah yang menghendaki anda melempar, anda melempar. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kul Allah, itu. Jadi kul Allah, itu Allah. Allah saja, tidak ada yang lain. Allah yang menghendaki segala-galanya. Zumma zarhum. Kemudian biarkanlah mereka orang-orang yang lupa, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Zumma zarhum fi haudihim yal'abun. Ini hanya pendekatan
Jadi pada dasarnya tasawuf ini adalah tajribah, zauq. Kemudian dibuatlah buku untuk membuat istilah dan bisa diungkapkan dan bisa dipahami. Tetapi bagaimanapun orang bercerita kalau tidak dialami tidak bisa. Karena ini makanya tasawuf itu zauq. Seperti kalau Anda makan garam, Anda bisa rasakan, oh ini ada garamnya. Ini sedikit garam, ini tidak ada garamnya. Ini ada kunyitnya dan sebagainya. Anda rasakan. Itu. Tetapi ketika Anda makan durian, tanya orang Mesir, bagaimana rasanya durian? Dia tidak bisa komentar. Kenapa? Tidak pernah dirasakan. Tidak pernah dia rasakan. Juga seperti ini. Seperti ini, itu dirasakan. Ketika Anda berzikir, terkadang dalam 1-2 menit Anda betul-betul khusyuk di situ, Anda lupa segala-galanya. Itu Anda rasakan. Anda rasakan seperti ini. Yang tidak bisa dirasakan orang lain. Itu. Dan terkadang tidak bisa diungkapkan. Kenapa Anda tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan? Ini hanya bisa diungkapkan oleh ahlu tahqiq seperti Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali sufi-sufi sebelumnya itu banyak hal-hal tidak bisa diungkapkan ke dalam bahasa, sehingga muncullah istilah syatahat. Syatahat ini hal-hal yang menyimpan dari syariat. Itu. Sehingga Imam Al-Ghazali datang bahwasanya saya akan menulis buku yang bisa dipahami oleh semua orang dan tidak disalahpahami oleh orang. Muncullah namanya Ihya Ulumuddin. Kemudian usul zakir ila alami al-fana. وصول الذاكر إلى عالم الفناء. قال العارفون بالله إذا وصل الذاكر إلى عالم الفناء اتصل به تصرف الحق فيه فصار حال الذكر إكسيرا عزيزا وانقلبت محاسنه ذهبا إبريزا. Jadi usul zakir ila alamil fana. Jadi orang yang berzikir ini bagaimana kondisinya kalau dia sudah sampai ke alamul fana. Idza wasala zakiru ila alamil fana ittasala bihi tasarruful haqqi fihi. Jadi ke alamul fana ini yang kita istilahkan alam sakran, dia berada di alam di luar tabiat, di mana akal tidak berfungsi pada saat itu. Jadi di luar jangkauan akal. Kalau orang sudah sampai di alam fana ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang turun langsung memberikan pengarahan. Ia menangani orang tersebut. Kenapa? Dia tidak mengenal dirinya. Dia akalnya tidak berfungsi pada saat itu. Dia sendiri tidak mengingat dirinya. Kalau bukan Allah yang mengarahkan, tentu tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan melakukan proses perjalanannya ketika dia memasuki namanya alamul fana. Kenapa alam fana ini? Orang seperti mabuk, akal tidak berfungsi. Terus bagaimana dia mengendalikan diri? Tidak bisa. Jadi Allah yang mengarahkan secara langsung.
Kemudian fasala harus zikri iksiran azizan. Jadi zikir pada saat itu kalau sudah berada di alam fana, itu akan menjadi penguat, akan menjadi obat, akan menjadi kekuatan bagi orang tersebut. Zikir yang akan menjadi kekuatan utamanya. Wang kalaba mahasinu zahaban ibrizan. Jadi kebaikannya itu semua akan menjadi seperti emas murni. Artinya tidak ada yang palsu, semuanya hakikat. Yang dilihat adalah semuanya hakikat dan itu alam gaib. Dia berada alam gaib. Jadi melihat alam gaib, melihat dengan yang gaib. Yang dilihat semuanya adalah hakikat dan murni. Tidak ada pemalsuan, tidak ada, semuanya berbentuk hakikat. Wa auda'a fihi min anwa'i tanzih wa tauhid ma yantafi ma'ahu kullu syirkin wa tashbihin wa ta'tilin wa tamwih. Kalau sudah sampai di sini ya semua bentuk-bentuk kalau dia masuk maqam tauhid, maka semuanya tanzih, syirk, tasbih, ta'til semuanya itu hilang. Karena dia sampai ke maqam tauhid. Jadi maqam tauhid itu maqam yang nihayat. Allah Esa, dia melihat hakikat. Di sana tidak ada tasbih, tidak ada syirk, tidak ada apa dan sebagainya. Beda kita hidup di dunia ini. Allah ada, mungkin saja ada 2, ada 3 dan sebagainya. Demikian. Tetapi ketika berada di alamul gaib di sana, alamul fana, maqam tauhid, jadi Allah Esa, betul-betul yang dilihat itu murni. Semuanya hakikat. Jadi semuanya namanya syirkun, tanzih, ta'til, itu semuanya tidak ada. Itu kalau sudah sampai di maqam ini. Kenapa? Allah sendiri yang menyambut tamu-tamunya. Allah sendiri yang bertindak secara langsung untuk menyambut hamba-hambanya yang datang. Kemudian fayasbu bi sifatit tauhid an qudurati sifatih damimah wa yataqaddasu bihi an danasil mukhalafat. Jadi setelah itu jelas. Jadi fayasbu bi sifatit tauhid. Dia sampai ke maqam tauhid, semua yang bisa mengotori tauhid itu akan hilang dari semua itu. Jadi tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahidun fardun samad. Semua yang sifat-sifatnya yang kita bisa tasawurkan di dunia ini ketika kita dalam keadaan sadar itu hilang. Betul. Allah punya tangan, manusia punya tangan, mungkin tangannya sama-sama dan sebagainya. Semua yang namanya tasbih, ta'til, syirkin, semuanya itu akan hilang ketika sampai ke maqam tauhid. Oleh karena itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada bacanya. Hanya keyakinan saja. Itu tauhid. Allah Esa, Allah Qadir. Dia mau jalan, dia berjalan di atas air karena Allah yang Qadir. Itu hanya keyakinan saja. Hanya bismillah saja. Karena dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim, baca. Berjalan di atas air, berjalan. Mau terbang, mau apa, itu kalau orang sudah sampai maqam tauhid. Kita kan di dunia sekarang alam sadar. Allah mengatakan Allah Qadirun, Allah mampu. Apakah ya Anda yakin Allah itu Qadir? Coba Anda berjalan di atas air. Anda tidak bisa. Kenapa? Anda tidak sampai ke maqam tauhid yang betul-betul Anda seyakin-yakinnya Allah itu Esa, Allah Qadir, Allah Khalik dan sebagainya. Sehingga di dalam hati Anda tidak ada sedikit pun musyrik, tanzih, penyerupaan dengan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu keyakinannya, apa saja kalau sudah sampai ke maqam tauhid, mau berjalan, mau terbang, mau apa, itu hanya keyakinan saja. Baca bismillah. Itu yang dialami oleh mereka yang sampai ke maqam tauhid.
فحينئذ يدخل في زمرة السالكين ويسير في منازل السائرين إلى أن يلج منازل الطائرين إلى أن بلغ ويسير في منازل السائرين إلى أن بلغ منازل الطائرين تروح إلى الطمأنينة والتسكين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jadi fahina isin yadkhulu fi zumratis salikin. As-salikin seperti yang kita pahami sebelumnya, itu yang mereka yang berjalan dari tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4, S1, S2 itu as-salikin. Jadi perjalanannya itu teratur melalui tangga 1 dan seterusnya, dan penuh kelelahan, penuh masyakkah, berbagai liku-liku perjuangan semuanya dilalui. Kemudian sampai ke manazilis sairin. Manazilis sairin, semua makamat itu dilewati dan sebagainya. Sampai ilaka manazilu ta'irin. Manazilit ta'irin, kalau tadi ini as-sairin, as-salikun, itu berjalan dengan pelan-pelan. Ketika Anda beri subhanallah walhamdulillah, atau berpindah dari makam ke makam, dari nur ke nur, itu terkadang lambat. Itu. Atau Anda ingin mengingat, Anda mengingat dengan lisan, dengan mulut, kemudian ke hati, kemudian ke ruh, itu butuh proses, butuh waktu. Tetapi orang yang sampai di makam ta'irin itu seperti kilat. Itu. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, dia berada di mana saja. Itu. Makanya dia bilang dunia ini seperti dalam satu genggaman saja. Itu. Dia duduk di sini, mau berada di ujung dunia itu dalam 1 detik, karena manasilut ta'irin. Itu. Beda orang kalau masih ini as-saliki yang pemula, itu butuh proses waktu lama. Jadi dia mau zikir itu langsung naik ke alam arwah, ke alam asrar, khafi wal akhfa, masuk ke ars, masuk ke dan sebagainya, itu dalam sekejap mata saja. Karena dia sudah berada di manasilut ta'irin. Itu. Sehingga tapi semuanya ini terjadi la haula wala quwata illa billah. Itu terjadi dengan banyak versi. Itu bisa dengan yang paling tinggi adalah Nabi Isra Mi'raj itu dengan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, jadi tidak ada masalah. Mungkin dengan wali-wali bisa masuk ke tayyul zaman, tayyul makan. Seperti Zaidah Nafisa khatam Al-Quran dalam 1 menit. Itu. Anda mungkin tidak masuk akal, Anda tidak pernah rasakan dan tidak pernah alami. Bagaimana khatam Quran dalam 1 menit. Bagi mereka yang masuk dalam dunia hakikat seperti tadi ini, Allah yatasarrafu fihi. Allah yang bertindak langsung dalam masalah ini. Jadi ada namanya tayyul zaman, itu waktu yang sedikit itu diperpanjang, waktu yang perpanjang dipersingkat. Itu banyak yang kita lihat, saksikan seperti ini. Seperti Masjid Al-Ghumari baca Fathul Bari dalam 1 malam dengan tahqiqnya. Itu. Kita mungkin butuh 3-4 tahun. Itu. Seperti Imam Ghazali, di mana ambil waktu untuk menulis buku sebanyak itu? Dia mufti, dia petualangan, dia kemana-mana. Sidi Muhyiddin Ibnu Arabi itu mengarang 1000 buku. 1000 buku kurang 7. Gitu. Dan seterusnya. Semuanya tayyul zaman. Gitu. Sama Anda kalau tidur. Ketika Anda tidur, Anda mimpi, Anda berada di Indonesia, di Amerika, Anda 2 tahun di sana dalam mimpi. Anda makan mungkin kecil, terus besar, terus indah sebagainya, sesuai proses secara tabiat.
Begitu Anda bangun, oh ini saya tadi tidur jam 12, sekarang baru setengah 1. Semuanya itu bihaulillahi wa quwwati la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. Dengan demikian dia sudah sampai alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau sudah sampai ke maqam tauhid, dia sudah aman. Itu.